Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi ini saya mau bersaksi tentang pengalaman memberitakan kabar baik. Kemarin saya bersama dengan dua teman pergi dengan sengaja untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kami pergi ke sebuah tempat di alun-alun, lalu di tempat itu ada dua orang, seorang bapak dan seorang ibu, suami istri sedang duduk dan beristirahat di alun-alun tersebut. Lalu kami datang dan menyapa bapak dan ibu itu. Kemudian kami berkenalan dan kami ngobrol. Dan akhirnya saya menceritakan tentang kabar baik, yaitu dengan pola 3 saja, dan dimulai dari 5P. 5P, P yang pertama sampai P yang kelima, saya menyampaikan dengan singkat, dan bapak itu dia begitu terbuka dan dia begitu senang sekali. Ketika saya menyampaikan P1, P2, P3 sampai P yang kelima, lalu saya mulai menantang bapak dan ibu itu untuk percaya kepada Yesus. Bagi saudara yang belum tahu tentang pola pemberitaan kabar baik 3 saja, yaitu P1, P2, 3, 4, 5, bisa kasih komentar di bawah. Kalau saudara butuh, nanti saya bisa kirimkan, bisa lewat WA. Setelah P1 sampai P5 disampaikan, lalu saya bertanya kepada bapak itu, apakah bapak pernah mendengar cerita ini? Lalu bapak itu berkata, sepertinya dulu pernah, tapi kali ini saya lebih jelas. Lalu pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan, apakah cerita ini masuk akal bahwa oleh hanya anugerahnya kita bisa diselamatkan? Lalu bapak itu berkata, iya, saya percaya. Lalu pertanyaan yang ketiga saya tanyakan kepada bapak dan ibu itu, apakah bapak dan ibu mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya dosanya diampuni dan diselamatkan hari ini? Bapak dan ibu itu dia begitu senang dan meresponi dan berkata, ya, saya mau. Lalu saya mengajak bapak dan ibu itu, kalau mau, saya mau mengajak bapak ibu kita menerima keselamatan ini dengan doa. Lalu saya mengajak berdoa dan mengucapkan doa menerima keselamatan. Dan sesudah itu, lalu saya berkata, selamat, bapak dan ibu sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Sesudah selesai, saya melihat mereka begitu senang dan begitu sukacita. Lalu seorang ibu yang istrinya itu dia mengeluarkan dompetnya dan dia menarik dari dalam dompetnya sebuah foto dan dia tunjukkan kepada saya dan berkata, apakah cerita bapak itu tadi tentang yang ada di foto ini?
dan foto itu adalah foto Yesus. Lalu saya berkata, iya betul. Lalu, apakah ibu tahu tentang Yesus? Ya, saya suka dengan Yesus. Lalu saya berkata, apakah ibu punya kitab suci, Injil di rumah? Iya, saya ada kitab suci di rumah. Lalu saya mendorong ibu itu untuk setiap hari membaca kitab suci. Lalu sesudah itu, seorang bapak itu, suaminya dia cerita, beberapa waktu yang lalu saya baru jatuh dari motor, lalu tulang punggung saya patah. Kemudian lalu saya berkata, bolehkah saya berdoa buat bapak sekarang? Lalu bapak itu berkata, boleh. Kemudian saya menumpangkan tangan kepada bapak itu, saya berdoa. Ketika saya berdoa menumpangkan tangan kepada bapak itu, dia begitu menangis luar biasa. Dia dijamah Tuhan. Dan ibu itu juga, dia melihat ketika suaminya saya doakan, lalu saya menumpangkan tangan juga kepada ibu itu, kepada istrinya. Lalu ibu itu juga menangis luar biasa. Ketika bapak dan ibu itu menangis, saya doakan, saya juga ikut terharu dan saya juga ikut menangis melihat mereka dijamah oleh Tuhan. Wow, ada sukacita yang luar biasa yang saya rasakan ketika melayani suami istri ini. Lalu saya bertanya, bapak dan ibu rumahnya di mana? Ternyata mereka sedang perjalanan dari Banjarnegara ke Semarang. Dan akhirnya saya minta nomor kontak mereka. Lalu saya ngobrol dengan teman saya yang di Semarang supaya bisa ketemu lagi untuk melanjutkan rencana pembinaan supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dari pengalaman ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, di sekitar kita sebenarnya banyak orang yang haus, banyak orang yang terbuka, banyak orang yang lapar akan kebenaran. Tapi seringkali tidak banyak orang yang mau pergi untuk menjumpai mereka. Firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning siap dituai. Tapi belajar dari kisah Yesus di Yohanes pasal 14 ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Di situ Yesus sengaja pergi untuk menjumpai orang Samaria. Artinya kita harus sengaja pergi kepada orang-orang untuk memberitakan kabar baik. Setiap hari kita perlu sengaja menjumpai minimal satu orang dan menceritakan tentang kasih Tuhan. Karena kita tidak tahu siapa yang terbuka dan siapa yang tidak terbuka. Kita bisa tahu orang yang terbuka ketika kita menyampaikan kabar baik. Dan ini adalah amanat agung yang diperintahkan untuk setiap orang percaya untuk dilakukan. Pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan siapa yang percaya, dibaptis, dan ajarlah mereka melakukan apa yang Bapa perintahkan. Kiranya lewat kesaksian ini kita boleh termotivasi dan terdorong untuk terus memberitakan kabar baik. Yesus ingin supaya semua orang diselamatkan. Allah ingin supaya semua manusia diselamatkan. Allah tidak menginginkan satu manusia pun di muka bumi ini akan binasa. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16.
Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah keselamatan telah diberikan kepada seluruh umat manusia lewat Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya yang banyak tidak diperhitungkan. Barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya dilunaskan dan diselamatkan. Kiranya kabar baik ini akan mengubahkan kita semua dan mengubahkan banyak orang yang mendengarkan kabar baik yang kita sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap semangat dan terus memberitakan kabar baik. Haleluya.